Rasmus Højlund kini masuk dalam daftar jual Manchester United dengan bandrol murah sekitar 30 juta pound sterling. Usai menjalani musim yang mengecewakan di bawah asuhan Ruben Amorim, manajemen klub berencana melepasnya dan mencari striker baru yang lebih sesuai. Keputusan ini diambil setelah performa Højlund terus menurun meski sempat digadang-gadang sebagai penyerang masa depan klub. Bagi fans MU di era Erik ten Hag, Højlund tentunya adalah salah satu idola yang sempat memberi dampak besar bagi setan merah. Dibeli dengan harga mahal, ia tampil impresif pada musim debutnya dan menjadi bagian penting lini depan mereka. Namun, sejak Ruben Amorim mengambil alih, performanya justru merosot drastis hingga membuatnya kini terancam dilepas cepat demi memberi ruang bagi striker baru. Starting 11 Moment kali ini membahas Rasmus Højlund yang dulu dipuja, sekarang dijual aja. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak selengkapnya. Rasmus Højlund pertama kali mulai mencuri perhatian Eropa ketika dirinya bersinar bersama Atalanta pada musim 2022-2023. Didatangkan dari Sturm Graz dengan harga sekitar 21 juta euro pada Agustus 2022, striker muda asal Denmark ini tampil impresif di Serie A. Dalam 32 pertandingan di Serie A, ia tercatat berhasil mencetak 9 gol. Termasuk torehan 3 gol dalam 3 laga beruntun pada Januari 2023, yang membuatnya semakin dikenal sebagai penyerang berbakat dengan potensi besar untuk berkembang. Performa menjanjikan Højlund pun membuat sejumlah klub besar Eropa mulai memantau langkahnya. Paris Saint-Germain bahkan sempat mengajukan tawaran sekitar 50 juta euro, yang mana ini hampir 3 kali lipat dari harga aslinya. Namun begitu, Atalanta menolak. Selain PSG, klub-klub seperti Newcastle United, Borussia Dortmund, dan RB Leipzig juga disebut juga pernah tertarik merekrutnya. Meski demikian, Manchester United pada akhirnya berhasil memenangkan perburuan dengan kesepakatan besar. Pada akhir Juli 2023, Setan Merah resmi merekrut Højlund dengan biaya sekitar 77 juta euro. Bagi Atalanta, penjualan ini jelas menjadi rekor besar. Dalam waktu hanya 1 musim, mereka mendapatkan keuntungan berlipat dari penjualan pemain yang semula dibeli 21 juta euro. Kontrak berdurasi 5 tahun ditandatangani, dengan opsi perpanjangan 1 tahun menjadikan Højlund sebagai salah satu proyek jangka panjang Manchester United di lini depan. Transfer ini jadi sorotan besar karena Setan Merah berani mengambil resiko untuk striker muda yang hanya baru bersinar 1 musim. Meski begitu, banyak yang percaya kala itu bahwa Højlund punya potensi besar untuk berkembang, apalagi dengan dukungan skuad dan atmosfer Premier League yang kompetitif. Bagi Højlund sendiri, pindah ke Old Trafford tentunya adalah lompatan besar dalam karirnya dan kesempatan untuk membuktikan diri di panggung sepak bola dunia. Usai direkrut Manchester United pada musim panas 2023, Rasmus Højlund langsung menunjukkan bahwa ia layak menjadi striker utama Setan Merah. Di musim debutnya pada tahun 2023-2024, ia tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi bersama MU, mencetak total 16 gol dan memberikan 2 assist. Dari jumlah tersebut, 10 gol ia cetak di Premier League, menjadikannya salah satu top scorer MU bersama dengan Bruno Fernandes. Di Liga Champions, Højlund juga tampil impresif dengan catatan 5 gol dalam 5 laga fase grup yang menunjukkan ketajamannya di pentas Eropa. Performa Højlund tidak hanya tercermin dari statistik, tetapi juga dari momen penting yang ia ciptakan. Ia mencetak gol debut di Liga Champions melawan Bayern Munchen dan 2 kali mencetak brace masing-masing melawan Galatasaray dan mantan klubnya FC Copenhagen. Pada periode Februari 2024, Højlund meraih penghargaan Premier League Player of the Month setelah tampil tajam dengan kontribusi 8 gol dalam 7 pertandingan. Ia juga mencatat rekor sebagai pemain termuda kedua yang mampu mencetak gol di 4 laga Premier League berturut-turut.
serta pemain termuda MU yang mencetak gol dan assist dalam 2 pertandingan Liga beruntun. Meski seringkali bermain sebagai starter bergantian dengan Anthony Martial, Højlund tetap menjadi bagian penting dalam skema permainan Erik ten Hag kala itu. Efisiensinya pun patut diperhitungkan, sebab dalam 5 laga terakhir Premier League musim itu ia mencetak 5 gol dari expected goals hanya 2,23, membuktikan ketajamannya dalam memanfaatkan peluang. Musim debutnya menjadi bukti bahwa MU tidak keliru merekrutnya dengan biaya besar, karena ia pada akhirnya mampu menjadi pilar penting sekaligus harapan baru di lini depan Setan Merah. Meski musim debutnya bisa dibilang berjalan sesuai harapan, namun performa Rasmus Højlund ternyata mulai merosot tajam di musim 2024-2025. Terutama sejak kedatangan pelatih Ruben Amorim sebagai pengganti Ten Hag. Dari 38 penampilan di semua kompetisi, ia tercatat hanya mencetak 10 gol, dengan 4 gol di Premier League dan 5 gol di Liga Eropa. Højlund bahkan sempat mengalami periode panjang tanpa gol mencapai 16 hingga 19 pertandingan. Dalam beberapa laga Premier League, ia kerap kesulitan memberikan dampak. Bahkan tercatat tidak melepaskan tembakan sama sekali di 7 dari 13 kali ia menjadi starter. Ini jelas merupakan statistik yang mengejutkan bagi seorang striker yang dibanderol 77 juta euro. Penurunan performa yang cukup drastis ini diduga dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kurangnya kreativitas tim di bawah Amorim hingga ketidakmampuan Højlund sendiri dalam memanfaatkan peluang. Dibandingkan dengan duetnya Joshua Zirkzee, Højlund juga malah jauh lebih tertinggal dalam rata-rata tembakan per 90 menit. Per Januari 2025, Højlund tercatat hanya mencetak 0,99 tembakan. Sementara Zirkzee sudah lebih sukses dengan 1,98 angka. Minimnya kontribusi Højlund akhirnya membuat Ruben Amorim kecewa dan membuka opsi untuk menjual dirinya. Sayangnya, bahkan ketika dijual pun Højlund ternyata kurang diminati klub-klub lain. Selain karena harganya yang dinilai terlalu mahal, permainan terakhir yang ia tunjukkan juga kurang meyakinkan. MU kini akhirnya menjual striker muda itu dengan harga diskon hanya 30 juta pound sterling. Yang mana ini jelas jauh di bawah biaya rekrut awalnya yang mencapai 77 juta euro. Meski begitu, beberapa klub dikabarkan langsung mulai memantau situasi ini, terutama dari Serie A, seperti Juventus, Napoli, dan Inter Milan. Mereka melihat potensi Højlund yang mungkin kembali berkembang jika berada di lingkungan yang lebih sesuai dengan gaya bermainnya. Namun, penjualan ini berarti MU siap menanggung kerugian besar demi merombak ke lini depan dan memberi ruang bagi striker yang akan datang. Højlund sendiri menyatakan ketidaksenangannya pada rencana ini. Dirinya menegaskan bahwa ia lebih memilih menetap di MU daripada harus pergi ke tim lain. Meski terdengar sangat merugikan secara finansial, namun penjualan Rasmus Højlund dengan harga sekitar 30 juta pound sterling juga sebenarnya merupakan langkah penting bagi Ruben Amorim. Keputusan ini bukan sekadar melepas pemain yang tampil mengecewakan, akan tetapi juga membuka ruang bagi striker baru yang lebih cocok dengan sistem permainan yang ingin ia terapkan di Manchester United. Højlund dinilai terlalu bergantung pada servis bola dan kurang aktif dalam pergerakan tanpa bola, membuatnya sulit beradaptasi dengan skema 3-4-3 atau 3-4-2-1 khas Amorim yang membutuhkan penyerang mobile dan mampu melakukan run in behind. Berkat ditaruhnya Højlund ke daftar jual, kini Setan Merah pun sedang berharap akan datangnya striker baru. Target utama mereka saat ini diketahui adalah Benjamin Sesko, striker RB Leipzig yang dinilai paling ideal untuk skema pelatih asal Portugal. Sesko mempunyai kombinasi fisik impresif, kecepatan, dan mobilitas tinggi yang memungkinkan dirinya terlibat aktif dalam build-up maupun pressing. Dengan tinggi 1,95 meter, ia juga menjadi ancaman udara yang kuat, sekaligus memiliki produktivitas gol yang stabil dengan catatan 13 gol dari 33 laga di Bundesliga musim lalu.
Sesko dikenal sering melakukan pergerakan cerdas di belakang garis pertahanan, tepat seperti yang dibutuhkan Amorim untuk mengoptimalkan serangan MU. Negosiasi dengan RB Leipzig diketahui sedang berlangsung, dengan harga yang diperkirakan mencapai 70 juta pound sterling. MU bersaing ketat dengan Newcastle United, sementara Arsenal yang sebelumnya tertarik sudah mengalihkan perhatian ke target lain. Penjualan Højlund memberi fleksibilitas finansial dan ruang taktik yang dibutuhkan Amorim untuk merekrut striker yang lebih sesuai dengan visi permainannya. Jika berhasil, kepergian Højlund dan kedatangan Sesko bisa menjadi langkah penting dalam membentuk lini depan MU yang lebih tajam dan dinamis. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Rasmus Højlund yang dulu dipuja kini dijual aja. Bagaimana menurut kalian? Apakah penjualan Højlund adalah langkah tepat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.